Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita dalam satu hari ini. Maka mari satukan hati dan pikiran. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan Allahku, jaga umat-Mu, pelihara tubuh jiwa, hati roh kami semua, dan lindungilah kami semuanya. Yesus Rajaku, Tuhan penebus, selamatkan jiwa kami dari nafsu dosa kami, semua umat-Mu. Mohon berkat-Mu. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu membimbing, mengajari kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa melalui napas kehidupan, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kami pakai dalam melakukan seluruh aktivitas kami dalam satu hari ini. Dan kiranya melalui firman-Mu yang akan bersabda di tengah-tengah kami, itulah yang akan menerangi seluruh kehidupan dan yang mengajari kami untuk dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal 24 ayatnya yang pertama. Dikatakan demikian. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Di dalam bahasa Batak dikatakan, unang mangiburu roham, mida halak parjahat. Jala unang mengapian roham, naing maralealehon nasida. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adapun yang menjadi judul atau topik dari renungan kita pada hari ini, jangan iri terhadap orang lain. Jangan iri terhadap orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, iri hati adalah suatu dosa yang tersembunyi di dalam hati, di dalam pikiran, karena tidak senang melihat kelebihan dan keberuntungan orang lain yang baik ataupun orang jahat. Iri hati juga merupakan virus yang boleh masuk ke dalam diri seseorang dan yang dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Dan ketika seseorang terkena virus iri ini,
biasanya yang pertama, dia akan menjadi gelisah, memikirkan orang lain yang memiliki kelebihan dari dirinya. Baik itu kepintaran, kekayaan, ketenaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, dia akan menjadi geram karena merasa tidak seberuntung orang lain yang kelihatannya hidupnya berbahagia karena mereka lolos dari jerat hukum meskipun melakukan kejahatan. Awalnya dia hanya mendengar dan melihat tentang kebahagiaan orang lain, lalu berlanjut kepada membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain yang menurutnya lebih beruntung darinya, yang memiliki masa depan yang suram. Lalu dia melampiaskan kekecewaannya dengan berbagai cara yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan diri orang lain. Bahkan dia ingin melakukan seperti apa yang dikerjakan oleh orang fasik, oleh orang jahat, karena dia melihat dan menganggap diri mereka hidupnya berbahagia. Padahal orang lain itu juga tanpa tidak diketahui, mereka juga mempunyai masalah dalam kehidupannya. Apalagi orang yang melakukan kejahatan. Mereka itu akan mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya dalam pengadilan Allah kelak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita melalui nasihat dari Salomo. Mengatakan jangan pernah iri dengan kehidupan ataupun yang dimiliki oleh orang lain. Serta diajak untuk menjauhkan diri dari cara hidup mereka. Sebab apa yang mereka kerjakan dan lakukan itu bukanlah jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena pada akhirnya tindakan yang mereka lakukan itu hanya akan mendatangkan kematian abadi. Kalau kita membaca dalam Amsal 14 ayat 30, Raja Salomo terlebih dahulu sudah mengingatkan bahwa iri hati dan cemburu itu bisa sangat membahayakan. Dikatakan di sana hati yang tenang dan tentram adalah kehidupan dan kesehatan bagi tubuh. Tetapi nafsu dan iri hati seperti kebusukan pada tulang. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hati yang tenang dan tentram adalah kehidupan dan kesehatan bagi tubuh. Tetapi nafsu dan iri hati seperti kebusukan pada tulang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan iri terhadap kehidupan orang lain. Lebih baik mari kita merenungkan dan menghitung berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa atas hidup kita. Bersyukurlah dalam segala hal. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonik 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Inilah yang menjadi senjata yang ampuh supaya kita terhindar dari sifat iri hati. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan kita dari roh iri hati yang dapat melumpuhkan iman dan pengharapan kita. Dan Tuhanlah yang mencukupkan segala sesuatunya bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur
mengucapkan terima kasih ke hadapan-Mu Tuhan kami. Atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami jangan iri dan cemburu terhadap diri orang lain dan terhadap apa yang mereka miliki. Kalaupun mereka boleh dapat hidup berbahagia, maka Tuhan juga kiranya memberikan kami pikiran dan hati untuk dapat menerima kelebihan orang lain, agar roh iri hati, cemburu itu hilang dari kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan agar kami dapat mampu untuk selalu mengucap syukur atas setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Baik kecil ataupun besar berkat yang kami terima dari Tuhan, kiranya kami mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ajari kami untuk memakai yang sedikit yang kami punya untuk dapat memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kami menerima berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, maka Tuhan ajari kami untuk selalu hidup di dalam kerendahan hati. Agar kami menyadari apapun yang kami miliki saat ini itu bersumber dari Tuhan. Dan Tuhan juga dapat mengambilnya dari kami ketika kami tidak mampu memakai yang Tuhan berikan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang kami terima di dalam kehidupan kami ini. Dan satu hari ini juga berkatilah pekerjaan yang akan kami kerjakan atau yang sedang kami kerjakan pada hari ini, agar itu membawa berkat dalam kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami pun di mana mereka berada, kiranya kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan mereka. Keluarga kami juga Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, dan juga saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada pada saat ini untuk mencari memperoleh kesembuhan, kiranya melalui tindakan medis, pengobatan yang mereka terima dan yang dilakukan, kiranya mendatangkan kesembuhan dan sukacita sehingga mereka boleh kembali beraktivitas di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terimalah doa kami ini Tuhan. Terlebih dahulu ampuni kami dari segala pelanggaran kami melalui darah-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.